Cek sound, selamat sore semua. Sore, Pak Uli. Sore, Pak Oli. Oke, kita langsung edukasi. Oh, sebentar. Besok ini. Yahut. Belum muncul. Oke, sore ini kita edukasi yaitu tentang swing trade. Swing trade. Nah, kalau kita mau swing, mencari saham-saham yang cocok atau mau kita gunakan untuk swing, maka cara termudahnya adalah mencari saham yang ada di demand zone. Mencari saham yang ada di demand zone. Nah, saham yang ada di demand zone ini karakternya adalah sahamnya ada di posisi support dan sahamnya susah untuk turun, tapi sahamnya baru mau naik. Ingat, sahamnya ada di area support, sahamnya susah untuk turun, tapi sahamnya permulaan mau naik. Itu saham-saham yang ada di demand zone. Nah, cara mencari sahamnya, Bapak Ibu tinggal buka WX Master Robot Screener, cari yang DMZN. Ini. Nah, saham-saham yang ada di DMZN, Bapak dan Ibu tinggal cek grafiknya. Halo. Bentar, Oke. Jadi saham-saham yang ada di DMZN ini Bapak dan Ibu tinggal cek atau lihat grafiknya. Contoh ada Wood, Mang, Live Data. Jadi caranya ketik garis miring Wood, Mang, Live, Data. Itu. Jadi, nah dari sini, dari grafik ini, contoh ada Wood. Bapak Ibu harus lihat candlenya nempel demand zone atau tidak. Jadi demand zone itu adalah blok warna biru yang di bawah candle, itu namanya demand zone. Nah kalau Wood ini nggak nempel ya, jadi cari saham yang nempel di demand zone-nya. Mang ini nggak ada demand zone, nggak terlihat demand zone-nya, jadi jangan dulu. Jadi kalau mau swing, cari saham, nah data ini candlenya nempel di demand zone. Yang seperti ini bisa dibeli, gunakan untuk swing. Nah, Oke. udah terlanjur ngambil emang, Pak. Data, terus live ini juga bisa. Jadi ini ada di demand zone. Oke. Nah, kalau kita swing untuk saham yang ada di demand zone, Bapak Ibu harus jual jika candlenya menembus demand zone-nya. Jika candlenya menembus demand zone-nya, itu harus jual dulu. Jadi itulah cara kalau mau swing. Jadi caranya cukup mudah. Lihat sahamnya, mencari sahamnya dari DMZN. Oke. Lalu Bapak dan Ibu, lihat grafiknya di UX Master AI Saham. Carilah saham yang dari daftar DMZN
posisi candlenya yang nempel dengan demand zone. Kalau ketemu sahamnya, silakan saham tersebut yang dibeli untuk swing. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Berarti yang punya mang dijual aja Pak ya? Ya, Halo Mas Ya, Oli, terima kasih Pak. yes. ini kan di manzunnya ini kan ada dua nih. Ada yang nempel, ada yang agak di bawah dikit yang live. Oke. Ah, ini yang menembus yang mana yang kita harus jual Mas Oli? Menembus yang Yang atas menembus atau yang atas ini. oh, bukan menembus yang bawah ya? Iya. Hmm. Berarti yang bawah ini tidak ngaruh nih Mas Oli ya? Ya, yang bawah ini nanti setelah ketembus. Setelah ketembus yang demand zone terdekat, baru nanti bisa bawahnya. Berarti nembus yang terdekat ini jual dulu. Ya. Hmm. Ini ada patokan lotnya tidak Mas Oli kita beli ini Mas Oli untuk apa nih? Kalau untuk patokan lot belinya, Bapak tinggal lihat di bid offer. Rata-rata di situ berapa? Itu patokan belinya. Ya. Jadi di bid dan offer, rata-rata bidnya berapa, rata-rata offernya berapa. Nah, disitulah untuk membelinya. Ini kita tetap mengacu kepada detak jantung nggak Mas Oli? Target profitnya. Ya kalau targetnya, kalau durasi waktunya untuk 9 bulan, iya pakai detak jantung. Oh, Mau tradingnya berapa lama? karena 1 bulan lah paling lama. 1 bulan. Ya kalau 1 bulan jangan detak jantung daily. Itu. Jadi detak jantungnya kalau 1 bulan ya time frame-nya 30. Nah, jadi setidaknya target profitnya adalah 5% kalau untuk swing ini. 5% 5%, 5 hari. oh 5% 5 hari ya. Jadi kalau sehari sudah naik 5%, dijual. Jadi kasih durasi waktu, kita mau trading apapun harus kita buat perencanaannya. Durasi waktunya mau berapa lama, target profitnya berapa, indikatornya apa. Gitu. Time frame daily ya. Time frame daily. Ada lagi? Ya. Jadi ini silakan praktekkan ya, terutama bagi Bapak dan Ibu yang masih latihan ya, atau baru memulai transaksi. Silakan Bapak dan Ibu lakukan transaksi untuk swing terlebih dahulu. Nanti kalau swing ini Bapak Ibu sudah lancar ya, sudah lancar melihat screeningnya di DMZN dan sudah lancar melihat grafik di time frame daily-nya, berikutnya nanti tinggal fast trade. Gitu. Oke, ada lagi silakan. Oke, oke. Silakan kalau ada lagi yang lain. Jadi kalau swing yang pakai acuannya biru satu atau bayangan biru pertama itu gimana Pak Ode ya? Nah, kalau bayangan itu digunakan hanya untuk 1 hari, Pak. Bayangan itu bukan digunakan untuk swing. Oh, Kalau biru satu bisa. Biru satu digunakan untuk swing bisa. Contoh ini. Hari ini biru satu ada SNLK, SM. Hari ini beli SNLK buat swing, boleh nggak? Boleh. Nggak harus mempertimbangkan demand zone, nggak. Tapi di saat candlenya merah, jual.
tadi ini saya menggunakan demand zone. Kenapa? Karena banyak yang masih belum trading, banyak yang masih baru. Nah, supaya melakukan transaksi yang ada di demand zone, supaya transaksinya, beli sahamnya itu lebih aman. Itu maksudnya. Iya. Berarti kalau pakai biru satu itu belinya bukan sore ya kalau buat swing ya, pasti pagi ya kalau ya. Iya, di saat kita tahu candlenya biru satu, Pak. Screening biru satu ini kan muncul berkali-kali sehari. Iya. Nah, Gitu. Biru satu time frame daily, Mas Oli ya. Time frame daily, ya betul. Ada lagi? Pak Oli, Yes. Pak Dir, caranya lihat candle bayangan sebelum jam 4 sore gimana, Pak? Caranya Bapak buka grafik, contoh saham apa? Data aja. Oke, contoh saham data, garis miring Itu Bapak ada I miring. data. Misal ya, saat kita lihat grafik ini, jam berapa kita ngelihatnya? 15.40 gitu. 15.50 aja. 15.50. Oke, 15.50. Oke. Jam 15.50. Oh, saya contohkan ini aja deh. Saya tadi 15.50. Oke, ini. Oh, ini 15 Heli ini terus. Oke. Ya, kayak gini aja. Ini kalau kita melihat, ini Bapak dan Ibu bisa bedakan ya grafiknya. Kalau Bapak dan Ibu melihat grafik jam 15.50, maka di ngetik E, maka tampilannya di sebelah kanan ini hanya ada satu harga, Pak. Contoh Heli ini. Ini kan ada 277. Oke. Ya, Lalu di atas ini ada harga close. Bapak hitung. 292. Ya, 29. 277 ke 292 ini berapa persen? Itulah candle bayangan. Oke. Ya tahu, Pak. Oke. Makasih ya, Pak ya. Siap, Bos. Nah, tapi ini ya, kalau 15.50 selama tidak gap up atau tidak gap down, ya candle bayangannya confirm berarti. Tapi kalau gap up atau gap down berarti bisa berubah dikit. Berubah lagi lah ya. Ya, Iya. Oke, Pak. Makasih. oke, Bos. Nah, apalagi kalau melihatnya jam 15.40 ya, itu masih bisa berubah-ubah karena jam perdagangannya masih berjalan. Tapi setidaknya nggak jauh-jauh gitu candle bayangannya. Oke. Ada lagi? Berapa, Pak Mam? Oli, Pak Oli, Yes, berarti kalau ditarik naik bisa berubah dong candle bayangannya. bisa ditarik naik atau ditarik turun bisa berubah. Kecuali kalau apa close high-nya nggak berubah ya, Bos. Iya, betul. Nih, kalau ngeceknya 16.01 nggak berubah. Kalau ngeceknya 15.50 masih bisa berubah. Apalagi ngeceknya 15.40. Tapi setidaknya kita sudah punya gambaran candle bayangannya. Seperti tadi Heli itu berubah tadi itu. Karena saat ngecek masih jam 15.40. Terakhir tinggal 2%. Ada lagi? Silakan.
Oli mau tanya, close Yes. sama dengan high, Apa? close sama dengan high. Close sama dengan high ya. Iya, besok bisa 2% nggak ya? Kalau Close sama dengan high. Apanya Pak yang 2%? eh, apa? Screening bos, ya itu. Iya. Yang 2% apanya maksudnya? Apa? Lihat candle bayangan ya bos. Target Bukan, target, jadi kan. target. Ah, Jadi kan gini, kalau kita mau beli saham supaya besok itu bisa cuan 2% ya besok, maka kita kan belinya sore. ya, Nah, sore ini jam berapa? Bisa jam 15.50. 15.50 sampai 16.00 atau 16.01 sampai 16.15. Ya. Kalau Bapak dan Ibu mau belinya antara 15.50 sampai 16.00, saat beli kemungkinan besar masih bisa dapat. Jadi yang dicari apa? Saham yang harga tertinggi sama dengan harga close. Tapi carilah persentasenya yang besar. Kalau bisa di atas 10%. Itu. Kalau belinya setelah 16.01 sampai 16.15, maka saat beli kemungkinan kecil untuk dapat. Jadi terserah kita mau belinya nunggu confirm atau masih masa-masa transisinya atau spekulatif. Gitu, Bos. Ada lagi yang lain? Pak Oli Ya. cuman masukan. Ini pas masih di sini. Ya. Bisa nggak screening dari Mandiri ini nilai transaksinya misalkan di atas 5M lalu ini kan Bisa. dalam juta kan Bisa. supaya menghilangi bias bos nggak Bisa, terlalu bisa. banyak. Jadi makanya ini screening ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini. Jadi kenapa saya menggunakan 300 juta? Ya, karena saya ngerti di Master Cuan Saham itu orangnya ada banyak. Ada yang transaksi jumlah kecil, ada transaksi jumlah besar. Tuh. Maka Bapak dan Ibu, harapan saya semuanya itu tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Ini. Jadi screeningnya kalau misalkan, oh saya mau transaksi saham-saham yang transaksinya di atas 5M, tinggal value-nya ini diganti. Ini bisa. Jadi namanya screening kita bisa buat sesuai dengan yang kita inginkan. Termasuk harga. Kenapa 53? Ya bebas kalau Bapak Ibu mau harganya di atas 1.000 gitu. Ya boleh. Berarti kalau di atas 5 ini cocoknya buat swing ya bos supaya nggak Bukan, kebanting-kebanting ini sih bos. jadi gini, kalau kita mau beli dalam jumlah besar, itu belum tentu untuk swing atau untuk fast trade. Jadi kalau dalam jumlah besar berarti kita belinya dalam jumlah banyak. Itu misalnya transaksi yang di atas 5M, berarti kalau kita mau beli 500 juta atau 1M kan masih bisa. Iya. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Pak Holi, Ya. sorry tanya Pak. Tadi Bapak jelasin yang harga tertinggi sama dengan close itu maksudnya untuk kita beli besok cuan 2% gitu. Iya. Jadi kita melihat saham itu yang harganya tertinggi, close-nya sama nggak? Kalau sama kita beli kemungkinan besok bisa naik 2% gitu ya Pak ya? Bukan cuma itu aja syaratnya, apalagi tadi? Coba yang Justru, lengkap.
Jangan sepotong-sepotong. Justru saya kurang dengar, makanya tanya Bapak. Yang saya dengar cuma yang ini yang saya pas dengar. Yang lain lagi apa, Pak? Oke, ini saya jelasin lagi. Oke, jadi kalau mau beli saham yang beli sore, jual pagi, atau Ya. open sama dengan cuan, maka carilah saham yang harga opennya, harga tertinggi yang sama dengan harga terakhirnya. Lalu saham yang dicari adalah change persennya yang hari ini yang di atas 10%. Berarti untuk besok pilihannya ada MBTO, Polu, SMDM. Ya. Nggak tahu SMDM ini tarik naik atau enggak tadi. Jadi ngeceknya height sampai dengan last ini jam 15.50 sampai 15.59. Ngeceknya jam itu. Jangan di luar jam ini. Hanya 9 menit. Cek apanya, Pak? Maksudnya cek dia naik atau turun gitu, Pak? Bukan, ngecek inilah screeningnya, screeningnya Oh, ini jam screeningnya. 15.50 sampai 15.59. Ya. Terus tadi maksudnya 10% itu apa, Pak, kenaikannya? Kenaikannya ada 10% Ini Ibu transaksi hari itu. melihat layar Zoom kita apa enggak? Lihat, yang Bapak tunjukin. Ya. Nah ini, jadi yang diambil adalah change persennya itu yang Oh, 10% ke atas. Ya. Ya. Itu lihat dari MOS ya lihatnya ya, Pak. Ya. Pak Oli mau tambahin yang ini Pak. Ya bos. Ya, ini kan sudah di screening dari value 300 ya Pak ya. Ya. Tapi kalau lihat volumenya itu kecil itu jadi pertimbangan enggak ya Pak ya? Seperti nomor 2 itu kan volumenya cuma 7.000 Pak. Itu jadi pertimbangan enggak Pak Oli? Gini, kalau pertimbangannya gini, Bapak mau belinya jumlahnya berapa? Oh saya mau beli 10 lot gitu. Ya ini nggak apa-apa Polu. Jadi pertimbangan kita mau beli berapa lot, baru lihat volume. Misal saya mau beli 5 lot, ya volume 7.000, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah jika kita mau beli 10.000 lot, misal. Dari ketiga ini, mana yang relevan untuk dibeli? Ya MBTO atau SMDM. Kan gitu. Jadi volume ini ya tergantung kita mau belinya berapa banyak. Atau cara gampangnya adalah Bapak Ibu tinggal lihat di bid overnya. Rata-ratanya berapa? Oke, contoh kita lihat ya di stock bid ya. Kita pakai MBTO, SMDM sama volume. MBTO, volume, terus SMDM. Oke. Nah, kalau kita mau beli MBTO, saya mau beli saham yang 1.000 lot ke atas, ya MBTO pilihannya. Kalau beli Polu 1.000 lot, jangan, karena rata-ratanya 100 lotan. Kalau mau beli SMDM 1.000 lot, ini masih ada yang di bawah 500, sebaiknya jangan. SMDM setidaknya 400 lot, ini masih oke. Ini. Jadi volume tadi hanya cara gampangnya adalah untuk menunjukkan kita mau beli dalam jumlah berapa. Kalau volumenya kecil, seperti tadi volumenya kecil, volumenya cuma 7.000. Ini indikasi bid offernya kecil-kecil.
Gitu, Bos. Gitu. Ada lagi yang lain? Oke. Terima kasih Pak Oli. Oke, Bos. Ternyata betul saran Pak Oli, besok emang saya jual. Ngambil dikit sih, tapi di harga kemarin Pak 106. Kalau ngambil jangan sedikit, Pak. Beli Aduh. saham apapun langsung all in. Iya. Iya. Ya Pak, Jadi lain kali all in. next berikutnya, ini yang sudah lama-lama ya. Beli saham itu jangan dicicil, jangan dikit-dikit. Langsung all in. Percuma kita trading setiap harinya. Cuman 1 juta, beli 1 juta, beli 2 juta, 5 juta. Itu percuma, bikin capek. Kalau Pak Jadi Herman kalau mau trading, langsung all in. kalau Pak Herman Poli mau beli all in harus dia minta izin Bu Jen dulu Poli. Bukan, maksudnya gini. Kalau Bapak dan Ibu tuh beli sahamnya all in, artinya sudah tahu pergerakan sahamnya. Gitu. Jangan nyesel, oh setelah dibeli naik, jual, masih naik lagi. Supaya profitnya juga kerasa. Masa profit cuma 1 juta aja per hari? Kan nggak ini. Masa trader cuma 1 juta per hari? Kan nggak, kedengarannya nggak enak. Kecuali yang masih baru-baru oke. Yang baru-baru, harapan saya juga harus mengikuti rule-nya. Kalau mau swing, cari seperti tadi, yang ada di demand zone. Kalau mau fast trade, ya pastikan lihat grafiknya. Beli di saat yang tepat. Karena kalau beli di saat yang salah, Bapak dan Ibu, WA ke saya, setelah itu belinya salah, lalu Bapak dan Ibu minta maaf, itu percuma. Portonya udah merah. Jadi porto merah itu mau minta maaf, gimana pun, tetap merah, Pak. Ya, jadi tradinglah sesuai dengan edukasi yang sudah diberikan. Swing ini juga sama. Swing misalkan beli live buat swing, lalu sahamnya turun dari demand zone, harus jual. Jangan nunggu nanti besok lusa, jangan langsung jual. Data, beli data misal, lalu sahamnya menembus demand zone, harus jual. Jadi kalau kita trading saham itu tidak ada kata maaf, percuma maafnya di sini. Beli di saat yang salah. Jadi kalau terutama yang fast trade ya. Fast trade Pak, saya tadi beli di 1100. Saya cek. Kenapa beli supportnya belum turun? Iya Pak, maaf. Itu nggak berlaku. Percuma gitu Mas. Itu. Oke, ada lagi yang lain? MBTO besok boleh all in ya Pak? MBTO, tinggal cek. MBTO sesuai kriteria selera pemberani apa enggak? Kayaknya habis nih overnya. Kriteria selera pemberani apa dulu? 10% ke atas. Apalagi? Itu Biru pertama. overload, over tidak ada yang sisa. Oke, apalagi? Biru pertama. Bid tidak ada yang loncat-loncat. Oke, apalagi? Biru pertama. Coba cek. Bentar, Biru Pak. kedua. Biru kedua berarti nggak bisa. Berarti harus tahan sedikit semangatnya nih. Nah, sambil cek grafiknya MBTO seperti apa? Sudah cek belum? Bentar Pak, loadingnya agak lama nih. Ini Bu Pauline ambil nggak emang nih Bu Pauline? Bu Pauline ambil emang apa enggak kemarin? Udah biru kedua Pak. Ya. Berarti ada kriteria yang tidak terpenuhi.
Boleh nggak buat selera pemberani? Boleh. Kalau tetap mau ambil selera pemberani MBTU bagaimana? Ya harus ekstra. Kenapa? Karena ada satu kriteria yang tidak terpenuhi. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Malu-malu. Oke, besok Bapak dan Ibu yang mau trading bareng di studio MCS, silakan datang. Kostumnya bebas, mau pakai celana pendek, mau pakai sarung, mau pakai apapun silakan. Tradinglah senyaman-nyamannya. Tapi harus pakai celana semua. Iya, Pak Pokoknya Dio itu harus biasanya pakai pakai celana. celana renang, baju renang Pak Dio. Celana semua kan. Biar pakai sarung nggak pakai celana. Ya, jadi setiap akhir bulan kami selalu buat trading bareng di sini. Di studio MCS. Yang mau datang silakan datang aja. Tuh, memang betul salah Pak, saya nggak all in, Mang. Bawa laptop Pak Holi kalau trading bareng. Boleh. Boleh bawa laptop. Nggak bawa di sini juga udah tak sediain. Oh. Habis bukan magang Pak Holi. Boleh. Makbul. Silakan. Magang seminggu. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, next juga akan ada trader-trader cilik by Master Cuan Saham. Semoga. Ada lagi satu Pak Holi. Apa bos? Ini kan nasi ini kan tadi waktu penutupan dia 118. Tapi diperkirakan naik ke 120. Indikator apa yang mendukung sehingga bisa terbaca bahwa dia akan ditarik naik ke 120? Siapa yang baca bos? Siapa tahu ada yang bisa dibaca Pak Holi. Oh nggak bisa. Kalau ditarik, baru tahunya 15, 58 itu baru bisa tahu. Mau ditarik atau tarik naik atau tarik turun baru bisa. Tapi di saat market berjalan itu hanya perkiraan. Ya itulah dasar apa yang dipakai itu Pak Holi untuk adakan perkiraan. Ya dasarnya bisa, nggak ada dasarnya situ Pak. Nggak ada ya. Nggak ada dasarnya. Cuman perkiraan aja. Perkiraan berdasarkan apa? Suka-suka. Dasarnya dasar suka-suka. Oh iya. Iya oke bos. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Oli. Selamat sore. Sore, Pak Oli. Makasih Pak Oli. Selamat Ibu, sore. Bapak. Selamat sore Pak Yohanes. Terima kasih Pak Oli. Terima Sore kasih. semua. Sore.